Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut bacain buku sejarah Raffles dan invasi Jawa. Raffles. Bab 2 ya. Laan nafas pertama di timur. Pulau Penang mencuat di tengah laut berkilau dalam cahaya lembayung muda subuh tropis. Sekelompok bukit berkabut berdiri di atas langkan depan pantai dan di kejauhan hutan gelap semenanjung Malaya membentang di bawah sembarut kuning hingga cahaya matahari yang menyebar. Kapal bergerak lamban di atas air keruh berbeting. Layarnya tergantung lemah dan berat dalam udara lembab, bergerak dan diam dengan tidak pasti waktu ke waktu. Kesan hawa panas, jamur daun bunga yang tak dikenal, kulit kelapa yang kering, bau keringat dan uap pinatu Tiongkok, ikan yang digoreng dalam minyak panas juga bau arang, rempah tali tua dan selokan tersumbat. Para penumpang berdiri di atas geladak, belum berkeringat namun kulit mereka lengket karena mereka tidur dalam kabin gelap yang sumpek dan panas. Mereka melihat pulau yang lambat laun menjulang sambil menghirup bau aneh itu. Bagi yang sudah akrab dengan Asia, itu adalah momen yang menggugah hati. Tapi bagi baru yang pertama kali datang, baunya sangat memabukkan. Joseph Conrad bakal menulis pengalamannya sendiri tentang laan nafas pertama di timur 8 dasawarsa kemudian. Katanya pengalaman itu sulit dipahami dan membelenggu seperti mantra, seperti bisikan harapan kebahagiaan yang misterius. Bagi salah seorang penumpang yang berdiri di atas geladak kapal pada September 1805 itu, 6 tahun sebelum armada Inggris tadi berlabuh di Cilincing, harapan yang terbawa dalam aroma pertama daratan pastilah menggiurkan. Dia seorang juru tulis berusia 24 tahun, baru saja menikah dan baru saja dipromosikan, seorang laki-laki kecil dengan bahu bungkuk dan rambut coklat lemas dan dengan poni lepek dan tak disisir yang turun ke alisnya. Salah satu matanya tertarik sedikit miring dan dia punya kebiasaan mengernyit gelisah. Thomas Stamford Raffles telah tiba di timur. Ini dia. Raffles merupakan salah seorang yang paling aneh, rumit, dan bertentangan di antara banyak pencuri, pahlawan jenius, dan penipu yang membentuk karakter kerajaan Inggris. Meski dianggap memalukan, pada akhir karirnya dia juga berakhir dengan reputasi anumerta yang mulus. Meskipun kadang ada ahli sejarah Belanda patriotik yang marah atau cendikia pasca kolonial yang antusias setelah mencoba di jurnal-jurnal sejarah paling tak dikenal untuk menggambarkannya sebagai jelmaan iblis. Dalam pendapat populer, dia telah menjadi sesuatu yang tidak pernah dilakukannya, seorang pahlawan. Dalam setiap generasi, sudah kematiannya muncul seorang penulis biografi baru yang memuja-mujanya, masing-masing memoles dan meniru karya pendahulunya dalam rantai pemujaan tanpa henti. Hingga reputasi Raffles yang terjalin erat dengan status Singapura modern yang gemerlap menjadi sesuatu yang tak dapat dijatuhkan. Seorang laki-laki baik di timur, kata mereka. Seorang sarjana sensitif, seorang jenius pemerintahan, dan sosok penjajah terakhir yang masih bisa disukai. Ketika nama Minto, Mayo, dan Victoria telah dihapus dari peta jalan di India, nama Raffles tetap menjamur di seluruh Singapura, diabadikan di banyak sekolah, hotel, dan rumah sakit. Meski Raffles yang paling kentara adalah ambisi yang sangat energik, selagi kapalnya yang bernama Worley merapat di pelabuhan Georgetown di Penang, dia sendiri pun tak bisa membayangkan hasil yang seperti itu. Namun pada usia 24 tahun, dia telah bekerja dengan baik untuk dirinya sendiri. Raffles dilahirkan pada 6 Juli 1781 di atas kapal budak bernama Anne yang sedang berlayar lambat ke utara dari Port Moran, kota pelabuhan penghasil rum di Pisang, pantai tenggara Jamaika. Ayahnya merupakan kapten kapal itu yang dimiliki Hibbert and Company, perusahaan budak di Glasgow. Raffles merupakan anak pertama dari 6 bersaudara, salah satu saudara laki-lakinya meninggal ketika masih bayi. Saudara yang bertahan hidup semuanya perempuan dan dia tumbuh sebagai satu-satunya laki-laki. Raffles sendiri bertanggung jawab menulis draft pertama legenda dirinya yang kemudian ditambah-tambahi oleh penulis biografinya. Dan pada tahun berikutnya dia sering menyatakan kemiskinannya pada masa lalu, terutama tentang keluarganya yang tak mampu membeli lilin selama masa kanak-kanaknya. Jelas bahwa Kapten Raffles tidak mendapat kekayaan besar dari perdagangan budak. Tidak meninggalkan pula banyak warisan. Namun separah-parahnya kehidupan yang dia tinggalkan untuk istri dan anak-anaknya adalah kehidupan kelas menengah bawah yang membuat frustasi bukan kemiskinan sungguhan.
Raffles tumbuh di rumah yang sangat santun di Islington dan disekolahkan di akademi ternama di Hammersmith. Ketika Thomas Stamford Raffles berusia 14 tahun, seorang paman dari ibu menggunakan koneksi untuk memberikan pekerjaan sebagai juru tulis di junior kantor perusahaan Hindia Timur Inggris. Pekerjaan itu membuat sekolah formalnya berhenti, namun bagi seorang pemuda kelas menengah pada akhir 18, masuk ke dalam dunia kerja pada 14 tahun tidaklah aneh. Dan pekerjaan di perusahaan Hindia Timur Inggris, tidak peduli serendah apapun, merupakan titik awal dengan potensi yang serius. Bagi Raffles, pekerjaan pertamanya itu merupakan stasiun pertama dalam perjalanannya panjang dalam bergairah menuju timur, ke Jawa dan Singapura. East India House, markas besar perusahaan Hindia Timur Inggris, berdiri di antara banyak yang gedung cerobong asap di Leadenhall Street, London. Gedung tersebut menonjol di tengah banyak kantor perusahaan perdagangan kecil yang lama terlupakan seperti anak burung dalam sarang burung penyanyi. Sederet pilar Yunani berhubung dari trotoar menuju puncak dihiasi oleh patung Britania yang megah. Perusahaan tersebut dibentuk tahun 1600 dengan tujuan berbisnis rempah, telah tumbuh pesat dan memperoleh sedikit lebih kehormatan sejak masa awal penjarahan dan pembajakan. Seperti POC Belanda, peralihannya menjadi penjajah sama sekali bukan merupakan bagian rencana awal, jika tidak sepenuhnya bersifat kebetulan. Namun pada akhir abad ke-18, perusahaan itu telah berubah menjadi seperti kerajaan dan markas besar Leadenhall Street, telah menjadi seperti kantor pemerintahan dengan sekelompok juru tulis bergaji rendah. Raffles menghabiskan 1 dekade di mejanya di Leadenhall Street, menjadi dewasa di departemen sekretariat perusahaan William Ramsay. Pada malam hari dia mempelajari seluruh bidang yang gagal dia pelajari dalam 2 tahun karir akademisnya. Sementara siangnya dia membaca buku catatan dan laporan, bahu bulatnya membungkuk atas meja kayu yang dipenuhi cipratan tinta selagi dia menghitung pendapatan dan pengeluaran total. Sebagai seorang juru tulis dan tugas administrasi junior, dia sangat giat. Dia jelas giat. Dia bisa menyelesaikan banyak pekerjaan administrasi dalam waktu yang luar biasa singkat. Dan kalau dia diberi tugas oleh atasan, dia akan melaksanakannya dengan tekad mengagumkan. Kerjaan Raffles tidak selalu membuatnya disenangi rekan kerjanya. Berdasarkan kenangan seorang pegawai perusahaan muda lain bernama ayah ke Hindia Timur pada 1809, sementara ayahnya dapat dengan direktur perusahaan di balik pintu si putra ditinggal di ruang di tempat 2 juru tulis. Salah satunya berdiri di depan perapian saat yang lainnya datang, lalu orang yang baru datang mengusir orang pertama yang dengan tendangan. Orang yang diusir itu, pekerjaannya dengan cara begitu tidak bermartabat adalah Tuan Raffles yang nantinya menjadi Sir Stamford Raffles yang ternama. Ada banyak orang lain yang bakal ingin menendang Raffles juga pada tahun-tahun mendatang. Biasa ya, yang kerjanya bagus. Tidak diragukan lagi bahwa atasan Raffles senang dengan kerja kerasnya, namun kebangkitan perusahaan Hindia Timur terjadi secara tiba-tiba, tak terduga, dan tidak pernah dijelaskan dengan memuaskan. Pada 1805, dia dipromosikan dari jabatannya dengan kenaikan gaji 2000% dan diberangkatkan ke pos pemerintahan Asia Tenggara. Dia ditunjuk sebagai asisten sekretaris gubernur Penang yang baru ditunjuk berkantor di pos terdepan Inggris yang baru saja diperbarui di pantai Malaya, dekat pusat Selat Malaka. Ada 2 versi cerita, tidak satu pun yang meyakinkan, yang menceritakan bagaimana Raffles mendapat promosi luar biasa dan eksotis itu. Yang pertama diceritakan oleh penyuka Raffles mendapatkan karena sekretaris perusahaan Hindia Timur, William Ramsay, begitu terkesan oleh kemampuan menulis pemuda itu. Versi yang lain dihembuskan oleh yang agak jahatnya oleh pembenci Raffles, tentunya hanya 6 hari sudah pengumuman resmi penunjukan Raffles yang baru diumumkan, pernikahan yang tak ramai namun jelas tidak biasa terjadi di gereja jemaat St. George di listrik pelajar, belum seburuknya antara juru tulis berusia 24 tahun dengan masa depan yang tiba-tiba cerah dan janda berusia 34 dengan masa lalu kelam. 2 peristiwa itu menurut gosip sama sekali tidak ada berbeda. Satu karena ini, yang satu karena jodoh ini. Olivia Mariam Raffles, mantan Nyonya Van Court dan Nona Davis, merupakan teka-teki yang terbungkus dalam misteri dan skandal. Asalnya nggak jelas, karakternya meragukan, dan tanggapan dia ditimbulkan pada orang yang menemuinya sangat kontradiktif. Dia membuat penyair, menulis puisi, dan sinis mencemooh. Sejumlah laki-laki dewasa jatuh ke dalam pesonanya. Mata hitamnya yang menyala, yang lain mencibir dan menyebutnya sebagai perempuan tua yang bertingkah seperti dagen. Istri kedua Raffles yang juga merupakan penulis
Dia berusaha untuk menghilangkan jejaknya secara keseluruhan dari halaman sejarah, meski Raffles sendiri melakukan protes. Dia tidak pernah bisa sepenuhnya menghapus rumor bahwa pernikahan pertamanya yang diresmikan di gereja Belem pada Maret itu bukanlah pernikahan biasa, namun merupakan kerja sama diam-diam yang palsu. Menurut para penggosip, juru tulis kantor sekretaris yang ingin selalu menyenangkan orang itu telah mengorbankan dirinya sendiri di altar pernikahan untuk menghapus rasa malu bosnya. Dan dengan tanpa rasa malu mendukung karirnya sendiri. Olivia, kata mereka, merupakan gundik William Ramsay. Dan Ramsay ingin segera menyingkirkan karena Olivia semakin menua dan kehilangan pesona. Atau karena dia menjadi makin sulit dihadapi, itu bukan hal yang baik disampaikan. Namun beberapa tahun kemudian, klaim itu bahkan tertulis di dalam Biographical Dictionary of Living Authors of Great Britain and Ireland yang menyatakan bahwa Tuan Raffles pergi ke India untuk menjadi pejabat rendah atas kehendak Tuan Ramsay, sekretaris perusahaan, dan sebagai konsekuensi dari menikahi seorang perempuan relasi Tuan Ramsay. Apapun kebenaran ceritanya, Nyonya Raffles pertama jelas sedikit janggal. Dia dilahirkan paling mungkin di India pada 1771 dan nampaknya berasal dari satu cabang klan bangsawan Irlandia. Meski legenda keluarganya mengatakan bahwa mata hitamnya yang menyala merupakan produk keturunan yang eksotis, konon ibu Olivia adalah seorang Cherkessia. Cherkessia apa ya? Cherkessia merupakan bangsa yang kurang jelas jati dirinya, menempati wilayah antara timur dan barat. Kampung halaman mereka terletak di Kaukasus. Dan dalam pandangan orang-orang barat yang tertarik pada mereka, mereka selalu berusaha menginjakan satu kaki berkulit susu di istana Eropa zaman dulu dan kaki satunya di harem. Seperti kerabat mereka sesama bangsa Kaukasus Armenia, mereka adalah orang lain bagi semua bangsa dan komunitas imigran kecil yang bertebaran dari kota hingga Kairo, Kalkutta hingga Kairo. Perempuan Cherkessia dikatakan sangat cantik dan mereka tampil dengan kulit lebih putih daripada putih, mata lebih hitam daripada hitam di istana para selir dalam khayalan para penyair dan pelukis orientalis. Dalam zaman-zaman berikutnya, sosok mereka digunakan untuk menjual produk kecantikan. Apapun asal genetik wajahnya, pada usia 22 tahun dia sudah menggunakan secara efektif dan sebagai akibatnya reputasinya telah tergores dengan noda skandal yang tidak bisa dihapus. Di kapal bernama Rose yang berlayar Inggris ke Madras, mata hitam Olivia muda telah memikat sang kapten, seorang laki-laki lebih tua dan sudah menikah bernama Dempster. Dan sebagaimana klise kuno mengenai kapal malam yang lewat, pasangan tersebut melakukan perselingkuhan penuh maksud. 9 bulan kemudian, seorang bayi perempuan bernama Harriet dilahirkan di Madras yang kacau. Dempster memperlihatkan rasa bertanggung jawab yang mengagumkan. Dia mengambil anak tersebut, membesarkannya, dan pada akhirnya menjadikan anak itu ahli warisnya. Namun Olivia terlihat tidak berhubungan dengan putri itu tidak sahnya sudah kelahiran, dan dengan menunjukkan kekebalan yang luar biasa terhadap skandal, dia telah dilamar seorang laki-laki yang cocok dengannya terhormat pada tahun tersebut. Dia menikahi suami pertamanya, asisten dokter bedah Madras dengan nama Jacob Van Court. Saat suami keduanya masih berusia 13 tahun dan kurus, sedang menghafal tablet perkalian di akademi terhormat tersebut. Namun si dokter tampaknya tidak dilengkapi kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri karena dia meninggal karena demam di Punjab. Dan janda Olivia baru muncul kembali ke permukaan ketika dia datang ke perusahaan Hindia Timur pada 1804 menuntut uang pensiun suaminya yang sudah meninggal. Dia bisa saja bertemu pertama kali dengan Raffles yang baru puber saat itu, namun sulit membayangkan mereka memiliki banyak kesamaan. Raffles menunjukkan sikap bungkam khas Inggris mengenai hubungannya dengan para perempuan dalam tulisan yang meluap-luap dan emosional. Dan di antara hal itu, usaha penyuntingan oleh istri keduanya agak sulit untuk memperoleh kesan yang jelas tentang Olivia. Namun dia memang muncul sebagai pemain yang berkomitmen dan terkadang kelewatan. Dalam tim Raffles, sebagai mawar suaminya dan apapun tujuan aslinya, hubungan pernikahan mereka menjadi erat meskipun agak aneh. Dan apapun kasusnya, pasangan setengah muda dan setengah tidak muda itu memiliki banyak waktu untuk mengenal satu sama lain. Pada April 1805, Tuan dan Nyonya Raffles berlayar dari London dalam perjalanan 5 bulan ke Penang. Suatu dewasa mengejutkan bakal berlalu sebelum sang suami yang lebih muda melihat kampung halamannya lagi. Sang istri tidak akan pernah kembali ke Eropa. Penang, pulau berbentuk kotak dengan panjang 24 km, terbentang di atas perairan keruh lepas pantai hijau tua negara Melayu Kedah.
Pada awal abad ke-19, Penang merupakan pelabuhan terkemuka Selat Malaka dan pijakan Inggris yang tak terduga di Asia Tenggara. Penang telah disewa 1786 dari Sultan Kedah atas nama perusahaan Hindia Timur oleh kapten laut pengembara dari Sussex bernama Francis Lake. Dan kota Eropa kecil bernama Georgetown telah didirikan di antara pohon palem di tengah pulau. Pos itu tumbuh dengan cepat di bawah komando Lake sebagai pelabuhan peristirahatan kapal raja, kapal perusahaan, dan kapal negara. Dan tak lama kemudian merebut perdagangan dari pelabuhan Belanda yang terletak lebih jauh dari Selat Malaka dan pulau-pulau Nusantara. Penang juga dipilih sebagai tempat untuk mengembangkan galangan kapal yang baru menggantikan oak Inggris yang langka dengan jati Asia yang berlimpah pada 1805. Pemerintah perusahaan Hindia Timur Inggris memutuskan untuk meningkatkan Penang dari hanya sekedar pos menjadi satu pemerintahan. Wilayah di bawah kuasa gubernur sejajar dengan Madras, Bombay, dan Kalkutta. Raffles yang gajinya menjadi 1.500 pound sterling per tahun merupakan anggota paling junior pemerintahan yang baru tersebut. Bagi para administrator Penang yang lama, tibanya para pejabat pemerintahan yang baru dikirimkan secara besar-besaran dari seberang laut, rasanya seperti gajah yang sangat besar tiba-tiba menaiki kapal kecil. Tempat itu telah lama dijalankan dengan semuanya dan akibatnya terjadi cekcok. Namun kedatangan orang baru dan uang baru membuat kehidupan pulau tersebut ramai. Ada perjalanan dengan kereta kuda, minum-minum, pulang ikan, pakaian perempuan dan berita berusia 6 bulan dari Eropa. Sekarang ada pesta menembak merpati hijau. Saat petang, para perempuan menyanyi, bahkan sebelum 1805, Penang tampak telah terpengaruh efek alkohol massal dalam 8 bulan penuh pesta alkohol 1790. Sementara itu di luar masyarakat Eropa yang premium, Georgetown tumbuh sebagai pelabuhan publik berisi banyak kelas. Ada pemilik Tionghoa, buruh India, pelaut Melayu, dan berbagai macam pedagang asongan, pelacur, tukang masak, dan penjual. Bagi Raffles yang muda dan ambisius, di tengah semua itu, Penang merupakan tempat yang banyak kemungkinan. Dia menghabiskan waktu 5 tahun di sana, tinggal di bungalow lereng berhutan di belakang Georgetown, dan dengan cepat mengembangkan pekerjaan untuk mengisi setiap posisi yang kosong karena demam, ketidakmampuan, dan korupsi yang menjatuhkan rekan-rekannya. Meski awalnya bertugas sebagai pejabat rendah, tak lama kemudian dia menjadi teladan serba bisa. Dia mengambil peran sebagai sekretaris pertama saat pejabat resmi posisi itu berselisih dengan gubernur dan dikirim keluar untuk cuti panjang. Dia menjadi agen bagi angkatan laut, memberi izin pers, dan bahkan mengambil alih posisi penerjemah Melayu resmi dengan pemerintah. Dan para pemuja pahlawan Raffles yang suka mengembangkan diri intelektual hebat, belajar bahasa Melayu saat dia turun di Georgetown pada tahun 1805. Dia telah menghabiskan waktu 5 bulan dalam perjalanan di Inggris membaca buku teks dan bercakap-cakap dengan awak kapal Asia. Bahasa Melayu sepengetahuan orang asing merupakan bahasa Hindi Timur. Sebagai bahasa Austronesia yang penuh dengan unsur Sanskerta dan Arab, serta dengan bumbu bahasa Tiongkok, Persia, Portugis, bahasa Melayu paling mungkin muncul di lembah Sungai Musi di sebelah selatan Sumatera yang panas pada satu waktu dalam abad ke-7. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa pertama dalam daerah tersebut dan daratan Malaya. Namun bahasa Melayu merupakan bahasa yang tersebar luas dan telah menyentuh pantai setiap daratan di Asia Tenggara. Bahasa Melayu merupakan praktek linguistik yang mengikat pelabuhan-pelabuhan pesisir Jawa yang bahasa beraneka. Sedikit menguasai bahasa Melayu, pasar bisa membuat kita bekerja pelabuhan manapun dari Bangkok hingga Dili. Dan surat berbahasa Melayu yang dikirim ke sudut manapun kepulauan besar Nusantara, besar kemungkinan bisa dipahami dan seluruh manfaat itu dilengkapi dengan kemudahan mempelajari. Ada catatan kaki, kini bahasa Melayu tetap bahasa yang paling banyak digunakan di Asia Tenggara selain menjadi bahasa nasional Malaysia, Brunei, dan bahasa Melayu merupakan salah satu ibu resmi bahasa Singapura. Juga terdapat kantong-kantong penutur. Jadi memang bahasa Melayu. Namun sejauh ini kumpulan terbesar penutur Maha Melayu berada di Indonesia. Bahasa nasional Indonesia yang diucapkan dari ujung Sumatera hingga Nugini merupakan satu bentuk bahasa Melayu yang diberi nama sendiri dan dipilih sebagai satu wadah pemersatu nasionalisme. Bahasa Melayu ya. Untuk alasan itu, klaim yang sering diulang bahwa
kefasihan Raffles berbahasa Melayu membuat dia istimewa harus dipertanyakan. Sebagian besar orang asing yang lama di Asia Tenggara bisa berbicara bahasa Melayu dengan cukup baik. Banyak di antara mereka bisa berbicara bahasa Melayu lebih baik daripada Raffles. Di wilayah jajahan Belanda ada sejumlah orang Belanda yang lebih suka menggunakan bahasa Melayu, terutama di antara perempuan Belanda yang lahir di sana. Jadi klaim bahwa Raffles mengetahui bahasa Melayu dengan sempurna tidak semuanya juga meyakinkan. Dia tentu telah giat berusaha meningkatkan kefasihan sejak awal, namun dia tidak pernah menguasai bahasa Melayu tertulis. Dia selalu mengandalkan penerjemah untuk menulis dalam istana setempat. Dan berdasarkan cara Raffles menyalin kosakata Melayu dalam tulisannya sendiri, dia tidak pernah belajar untuk mendeteksi konsonan terakhir yang penting di banyak kata. Saat dia mendengarkan dan berbicara, tampaknya Raffles tidak dapat membedakan antara Batak untuk membangun rumah suku penduduk Sumatera Utara dengan Batak. Jelas ketika dia menuruni Geldak Walai, sangat tidak mungkin Raffles bisa menguasai lebih daripada sejumlah kalimat bata-bata. Namun tetap saja pada saat usiamu sangat muda, Thomas Stamford Raffles telah tiba di sudut dunia yang dia genggam dalam tangannya sendiri. Dia memiliki seorang istri yang menurutnya akan melembutkan darah keji, kemalangan, dan mencerahkan cahaya kemakmuran. Dia sudah sedikit menguasai bahasa setempat dan punya prospek menjadi ikan yang tumbuh besar di kolam kecil Penang. Gambaran sosok Raffles selama bertahun-tahun awal itu adalah seorang laki-laki dengan energi yang luar biasa, mungkin sedikit terlalu berlebihan bagi sejumlah orang. Penulis-penulis yang saling bersaing telah memberi beragam versi Raffles. Sejumlah penulis telah membuatnya menjadi objek celaan, sejumlah yang lain menyanjung. Bagi orang lama yang telah berada di Penang sejak masa Prancis, like Raffles dengan kenaikan karirnya yang cepat, kecenderungannya untuk melompat ke setiap jabatan kosong, dan kemampuan hebatnya dalam mengerjakan sebagian pekerjaan besar dengan baik, mungkin menjadi sasaran wakil bagi segala yang mereka benci. Rumor mengenai alasan dia dipilih hampir pasti dimuat dalam surat-surat pribadi Leonard Street. Sementara fosil skandal awal Olivia tentu digali ingatan kapten kapal negara pemabuk yang berlayar dari Madras. Di lain pihak, tampaknya tidak ada alasan untuk meragukan tulisan seorang pembantu pendeta yang menyatakan bahwa Raffles merupakan seorang pria yang lincah dan sangat senang bermasyarakat, atau para pengunjung yang menyatakan bahwa dia merupakan jiwa komunitas kecil Eropa yang berkumpul dalam suka maupun duka di antara pohon kelapa. Dan di sanalah terdapat hal penting mengenai karakter Raffles. Berikut alasan mengapa sejumlah orang sangat terpesona ketika berdekatan dengannya, sedangkan yang lain tak tahan melihatnya. Jika kita memasuk kalangan teman dari kolaborator Raffles, jika kita diundang ke perkumpulan meriahnya, berbagai pandangan dunianya berkomitmen dalam kelompoknya, maka dia merupakan seorang laki-laki yang sangat menawan, penuh kecerdasan, kebaikan, dan gagasan cemerlang. Jika sebaliknya kita tidak diundang dan tersedia hadir, maka dia merupakan seorang egomaniak yang tidak masuk akal dan menjengkelkan, berjingkrak norak, mementingkan diri sendiri. Tergantung sumbernya. Kedua kesan mungkin benar. Banyaknya orang yang tak suka Raffles, banyaknya orang yang tunduki kakinya tidak dapat dianggap sekedar orang awam korban penipuan. Seorang laki-laki yang tentu diundang ke pesta Raffles dan tentu saja bukan orang awam, telah tiba di Penang hanya sebulan sesudah penempatan pemerintahan. Sebagai orang eksentrik, akademik, penyair, dan bajak laut, dia akan terbukti menjadi inspirasi radikal bagi si administrator muda. Sarana kemajuan lanjut Raffles dan sudut ketiga yang tajam dan cemerlang dalam cinta segitiga suka sama suka yang luar biasa. John Casper Leyden berlabuh di Penang 22 Oktober 1805. Dalam keadaan kesehatan yang mengkhawatirkan, jika perjalanan Raffles sendiri dari geladak kapal budak menuju pos yang menjanjikan Asia Tenggara itu tak terduga, maka perjalanan Leyden dapat dikatakan fantastis. Dia dilahirkan 1775 di desa Denholm, pinggiran sungai Trefort, di perbukitan rendah perbatasan Skotlandia. Ayahnya seorang pengembala. Para petani miskin abad 18 itu tampaknya sangat mengenal sastra. Leyden kecil diajari membaca oleh neneknya dan mengembangkan imajinasi mudanya dengan salinan karya Homeros, Paradise Lost, dan lain-lain. Pada usia 9 tahun dia sekolah desa, 6 tahun kemudian berangkat berjalan kaki Universitas Edinburgh, Inggris Utara ya. Meski teman sekelasnya menetapkan mantel di pintal sendiri dan bahasa sederhana, Leyden menguasai kajian bahasa Ibrani, Arab, teologi, dan pada usia 19 tahun telah mencengangkan para doktor Edinburgh oleh banyaknya penguasaan bahasa di hampir setiap departemen pembelajaran.
Entah seperti apa kesan warga lokal Denholm terhadapnya kalau dia pulang ke rumah untuk liburan dengan Alkitab berbahasa Ibrani di tangannya dan gulungan puisi Arab tersembul dari atasnya. Namun mereka mungkin senang mendengar bahwa si anak ajaib itu akan menjadi pendeta. Sesudah melahap habis ilmu Edinburgh, dia pergi ke St. Andrew, di mana dia memperoleh izin berkhotbah. Namun pada tahap itu dia mengubah rencananya dan mengikuti pendidikan dokter mempunyai daya roh dokter medis dalam waktu singkat. Semua itu menandakan Leiden adalah seorang jenius, namun apa yang membuatnya sifatnya menonjol adalah bahwa dia bukan kutu buku membosankan pada akhir masa remaja. Anak muda yang dulunya mengembala di perbukitan itu telah memutuskan untuk menjadi pesolek canggih. Dia juga telah menemukan asiknya berpuisi. Puisi Leiden sangat buruk, isinya berantakan dan cabul, namun itu biasa diterima dengan baik pada peralihan abad ke-19. Dan tidak lama kemudian dia menggantikan Walter Scott dan berkolaborasi dengan mengerjakan koleksi syair perbatasan yang sangat romantis. Dia bisa saja berkarir sebagai seorang penyair, namun tidak cukup bagi seorang dengan banyak pengetahuan. Kajian linguistik telah membakar minatnya terhadap tempat-tempat yang lebih eksotis di dunia. Pada abad 1803, dia mendapatkan tawaran kerja sebagai dokter di Madras. Kemudian mendekatkan khazanah besar, sastra dan ilmu di anak benua India membuat Leiden girang dan dia siap untuk segera berangkat. Namun pada menit terakhir dia gagal berangkat karena serangan parah kram perut dan dia ketinggalan kapal. Ternyata dia justru beruntung karena kapal yang seharusnya dia naiki Hindustan hanya sampai sejauh Margaret sebelum tenggelam dalam badai. Leiden akhirnya berhasil berangkat ke sana beberapa kemudian dan 1803 dia tiba di Madras. Dia ditempatkan rumah sakit. Catatan para pasien yang dia rawat mengingatkan bahwa seperti apapun bakat puitis linguisnya, Leiden bukan seorang dokter hebat dan seperti suami pertama Olivia Raffles yang bernasib malang. Dia mengalami kecenderungan yang biasa menimpa dokter Inggris di India, kesehatan kronis. Dia belum lama di Madras ketika dia memulai serangkaian perjalanannya pedalaman ke India untuk mencari suasana yang bisa menyembuhkannya. Kalau membaca catatan perjalanan Leiden sendiri, jelas sekali dia merupakan pelancong Inggris yang gesit dan bersahaja lebih mirip Robert Bryon ketimbang Wilfred Tresigier, dan dia sama sekali tidak malu mengarang-arang cerita. Ada perjumpaan dengan perampok dan harimau besar. Puisi indah itu saat sarapan dan banyak tindakan kepahlawanan yang ada menggelikan. Namun kram perutnya tak kunjung sembuh. Pada 1805 dalam usahanya mencari pengolahan serius, dia berlayar ke pelabuhan kolam yang panas di Kerala menuju Penang yang pada tahun-tahun awalnya telah memperoleh reputasi yang sepenuhnya tidak layak sebagai sanotario. Dia satu-satunya orang Eropa di atas kapal kecil bocor yang dimiliki seorang Parsi, bernahkoda seorang Arab, dan berawak sekelompok orang Maladewa yang sangat kecanduan ilmu sihir. Dengan puas, Leiden mencatat dalam jurnalnya bahwa aku sangat penasaran apakah Sinbad si pelaut itu pernah berlayar bersama orang-orang yang lebih aneh. Perjalanannya jelas penuh peristiwa, ada badai hebat, kapal tersebut ternyata sudah seperti saringan ditaruh di laut. Umat kamit bahasa Arab tak pernah berakhir dan terjadi debat berbelit-belit saat Leiden berinisiatif menyemangati awak kapal yang letih dengan gin. Momen yang paling dramatis terjadi saat mereka bertemu Vergat Prancis yang berpatroli yang menyerang. Seperti macan tutul menerkam Akusa, membuat para orang Maladewa mulai membaca-baca Al-Quran dengan panik. Yakin bahwa semua yang orang telah menjadi gila, Leiden bersiap sendiri untuk bertempur dengan mengucapkan puisi kepada belati Melayunya dan berencana untuk menyergap orang Prancis yang berani naik ke kapal. Untungnya angin membawa kapal mereka menjauh dan beberapa hari kemudian mereka memasuki Selat Malaka dengan kapal yang sudah penuh dengan bau nasi basi dan ikan kering busuk, penuh dengan kecoa dan semut. Leiden senang bisa mendarat, namun kurang senang karena dengan pondokan yang dia dapat, semacam kedai minuman angkatan laut di mana suasana sekeliling gesekan kain terpal, sumpah, serapah kasar para pelaut dan bunyi dadu dikocok. Itu bukan tempat bagi orang yang sakit, terutama sudah perjalanan yang berat, dan Leiden menjadi putus asa. Namun kemudian turun sepasang malaikat, yang satu berbahu emas dan bermata jereng, yang satunya lagi terlihat lebih dewasa daripada pasangannya. Sang penyair di bawah Jubungalo terbuka di mana setiap orang segera saling jatuh cinta. Itu tentang Leiden ya. Nanti Leiden ketemu Raffles mungkin. Dulu ya, terkait kedatangan masih belum di Indonesia, Raffles masih baru sampai Penang.
karena itu merupakan base camp Inggris sudah lama ya. Menarik kayak Thomas Stamford Raffles ini yang mendirikan Bundaran Bogor dan lain-lain ya. Banyak juga sih peninggalan di Indonesia. Kita lanjut di part ini di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.